Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Saya dari kelas C08. Saya ingin mempresentasikan tentang seleksi karyawan. Yang pertama, pembukaan atau prolog. Karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Yang kedua, peran karyawan sangat menentukan keberhasilan setidaknya perusahaan mencapai tujuan. Ketiga, perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaannya lebih berdaya guna serta berhasil. Selanjutnya, untuk memperoleh hasil seleksi yang tepat perlu dipertimbangkan 3 masukan penting, yakni analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan penarikan. Selanjutnya, definisi seleksi. Yang pertama, Melayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penutupan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini berdasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, Dale Yoder. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua, yaitu yang diterima dan yang ditolak. Yang ketiga, R.S. Dwivedi. Seluruh konsep dari seleksi dan penempatan karyawan yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat berputaran atau keluar masuknya karyawan. Selanjutnya, dasar seleksi. Yang pertama, kebijakan perburuhan pemerintah. Seleksi usia melarang adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Yang kedua, job specification. Prinsip the right man of the right place and the right man being the right gun. Yang ketiga, ekonomis rasional. Biaya, waktu, dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil efektif dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, etika sosial. Memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat serta hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan seleksi. Mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, mendapatkan karyawan yang jujur dan berdisiplin, mendapatkan karyawan yang cakep dengan penempatan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang pemburuhan, mendapatkan karyawan yang dapat kerja bersama, mendapatkan karyawan yang dinamis dan kreatif, mendapatkan karyawan inovatif dan bertanggung jawab, dan lain-lain. Metode penempatan jumlah karyawan. Yang pertama, metode non-ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode ini akan mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerja, sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, metode ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentu jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, cara seleksi yang non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerja atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi 1. Surat lamaran bermaterai atau tidak. 2. Ijazah sekolah dan daftar nilai. 3. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. 4. Referensi dari pihak yang dapat dipercaya. 5. Wawancara langsung. 6. Penampilan dan keadaan fisik pelamar. 6. Keturunan dan pelamar bersangkutan. 7. Tulisan pelamar.
Selanjutnya, cara seleksi ilmiah. Seleksi ini berdasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu, antara lain: pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Kedua, berorientasi kepada presentasi kerja. Ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Kelima, berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Selanjutnya, kualifikasi seleksi. 1. Umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplin, inisiatif, dan kreatif. Selanjutnya, sistem dan produser seleksi. Sistem seleksi menurut Andre F. Sikula adalah suggestive, hardless, dan compensatory approach. Sukses hardress adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Compensatory approach adalah sistem seleksi dengan menghitung rata-rata nilai tes pelamar apakah mencapai standar atau tidak. Produser seleksi ditetapkan dengan cermat berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan penempatan yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah seleksi. Yang pertama, seleksi surat-surat lamaran. Yang kedua, pengisian belangko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes penerimaan. Selanjutnya, jenis-jenis tes penerimaan. Yang pertama, tes psikologis, yaitu peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi. Terdiri dari 1. Tes kecerdasan, menguji kemampuan mental pelamar dalam daya pikir secara menyeluruh dan logis. Kedua, tes kepribadian, kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga, tes bakat, kemampuan potensial yang dapat dikembangkan. Yang keempat, tes minat, mengukur antusiasme terhadap suatu jenis pekerjaan. Yang kelima, tes presentasi, mengukur kemampuan pelamar sekarang. Selanjutnya, jenis-jenis tes penerimaan. Yang kedua, tes pengetahuan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, performance test, yaitu mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang, misalnya tes pengetik bagi calon pengetik. Selanjutnya, tingkat-tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama meliputi semua produser seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamaran dinyatakan diterima. Seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan atau seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi yang melakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Selanjutnya, kendala-kendala seleksi. Tolak ukur kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Pelamar. Kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Berikutnya, langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penerimaan pendahuluan pelamar. Yang kedua, tes-tes penerimaan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, evaluasi medis, tes kesehatan. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, keputusan penerimaan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak enak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.